Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Min qabl sebelumnya ta'allamna 'anil kalimah wal kalam. Kita telah belajar tentang apa itu kata, apa itu kalimat. Fi hadhil fursa insyaallah sana bahas an al-ismi wa alamatihi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu isim, kemudian tanda-tandanya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu hanya 3 saja pembagiannya. Kalau tidak isim, fi'il, kalau tidak fi'il, huruf. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan mencoba membahas apa itu isim, kemudian tanda-tandanya. Sahabat sekalian, al-ismu, isim itu, kata benda, adalah kata atau kalimat yang menunjukkan pertama tentu benda. Yang kedua adalah nama. Yang ketiga adalah sifat. Yang keempat adalah tempat. Yang kelima adalah kata kerja yang dibendakan. Jadi itu definisi atau pengertian atau ta'rif dari isim. Nah, para ahli qawaidul Arabi, ya, ahli qawaid bahasa Arab membagi tanda-tanda isim itu kepada 6. Jadi ada 6 tandanya sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mendeteksi dan mengetahui ini isim atau tidak dari 6 tanda ini. Yang pertama adalah kalimah atau kata tersebut disebut dengan isim, tandanya adalah ketika akhir dari kata tersebut berbaris tanwin. Tanwin itu artinya baris 2 di atas, atau fathatain, atau 2 di bawah, kasrotain, atau 2 di depan. Jadi kalau kita temukan di Quran, di hadis, dalam bahasa Arab, yang huruf akhirnya itu bertanwin, berbaris 2, maka dipastikan itu kalimahnya atau katanya adalah isim. Nah, contohnya dalam Al-Quran, bisa kita lihat di surah yang ke-111 ayat 5. Fi jidiha hablum mim masad. Hablum, hablun. 2 ya, barisnya kan tanwin. Masadin itu juga berarti hablun itu isim, masadin itu adalah isim. Contoh kedua, fi amadim mumaddadah. Amadin tanwin, mumaddadatin tanwin. Berarti amadin isim, mumaddadatin juga isim. Narun hamiyah. Narun tanwin isim, hamiyatun juga tanwin isim. Nah, ini tanda pertama yaitu tanwin. Boleh baris 2 di atas, boleh baris 2 di bawah, boleh baris 2 di depan. Itu tanda isim yang pertama sahabat sekalian. Asani yang kedua, tandanya itu adalah ada alif lam di awal. Jadi kalau kita temukan alif lam di awal kata, berarti kata tersebut isim. Apa contohnya dalam Al-Quran? Wa ma adraka mal qari'ah. Mal qari'ah, ada alif lam di situ, al qari'ah. Berarti al qari'ah kalimahnya adalah atau katanya adalah isim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. An-nasu ada alif lam. Al-farashi ada alif lam. Al-mabthus ada alif lam. Berarti an-nas itu isim, al-farash itu isim, al-mabthus itu juga isim. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-jibalu alif lam berarti isim al-jibalu. Al-ihni ada alif lam berarti isim. Al-manfush ada alif lam
berarti isim. Nah, itu yang kedua. Ats-tsalits, yang ketiga, tanda isim itu adalah majrur atau dijarkan atau akhirnya itu baris bawah. Jadi kalau ada kata dalam Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab di mana ujungnya atau akhirnya berbaris kasroh, berbaris bawah, berarti itu kalimah atau katanya adalah isim. Contoh, jannati adanin, jannati adanin, jannati. Ada berarti jannati itu adalah isim karena akhirnya berbaris kasroh. Itu yang ketiga. Ar-rabi', yang keempat, min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim itu adalah didahului oleh huruf jar. Itu yang keempat, didahului oleh huruf jar. Huruf jar itu adalah huruf yang berfungsi untuk menjarkan atau membarisbawahkan kata setelahnya. Jumlah huruf jar itu ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Jadi kalau salah satu dari yang 9 huruf ini masuk atau kita temukan dalam Quran, maka kata atau kalimah setelahnya adalah isim. Nah, ini dia. Ada 9. Contohnya, kita mulai dari min ya. Kita mulai dari huruf jar yang pertama, min. Tarmihim bihijaratim min sijil. Min huruf jar, sijil isim. Kenapa sijil isim? Karena sebelumnya ada min huruf jar. Itu contoh yang pertama, min. Contoh yang kedua, ila. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Ila huruf jar, rabbihi. Rabbi adalah isim karena didahului oleh huruf jar, yaitu ila. Yang ketiga, huruf jar itu adalah an. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. An, anin, an huruf jar, an-na'im isim. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar an. Yang keempat, huruf jar itu adalah ala. Ala. Contohnya dalam Al-Quran adalah kataba ala nafsihi rahmah. Ala huruf jar, nafsi isim karena didahului oleh huruf jar ala. Kemudian yang berikutnya huruf jar adalah fi. Fi. Contoh, innal insana lafi khusrin. Fi huruf jar, khusrin isim karena didahului oleh huruf jar fi. Kemudian huruf jar berikutnya rubba. Rubba. Rubba akhin. Rubba akhin. Rubba huruf jar, akhin isim karena didahului oleh huruf jar. Kemudian huruf jar yang berikutnya ba. Ya. Ba. Contohnya dalam Quran cukup banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ya, ada ba di situ. Ada ismi. Ismi itu adalah isim. Kenapa isim? Karena didahului oleh huruf jar yaitu ba. Kemudian kaf. Kaf ya. Contoh, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ka huruf jar, asfin isim karena didahului oleh huruf jar. Yang terakhir, huruf jar itu adalah
lam. Lam di sini baris bawah yang berarti milik ya. Contohnya adalah walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi, li ada lam di situ, huruf jar. Allah isim karena didahului oleh huruf jar lam. Nah, itulah 9 contoh dari huruf jar yang kalau kita temukan satu di antara 9 ini dalam Quran, dalam hadis, dalam bahasa Arab, maka kata setelahnya itu biasanya adalah isim. Nah, sudah 4 ya tanda isim. Yang kelima tanda isim itu adalah ketika dia didahului oleh huruf qasam atau huruf sumpah. Contoh di Quran huruf sumpah itu yang banyak itu kan waw ya. Walau ada juga ba, ada juga ta. Apa contohnya dalam Quran? Wadduha, demi waktu duha. Waw di situ bukan waw atof yang berarti dan, bukan waw istinaf, waw yang untuk memulai, tapi waw situ waw sumpah, waw qasam. Maka ad-duha isim. Kenapa isim? Karena didahului oleh huruf qasam. Wallaili idza saja, demi malam. Wa huruf sumpah, huruf qasam, al-laili isim karena didahului oleh huruf sumpah atau huruf qasam. Nah, sudah 5 sahabat sekalian. Yang terakhir itu adalah atau yang keenam tanda isim ketika didahului oleh huruf ya nida. Ya untuk memanggil. Ya Zakaria. Ya Zakaria. Maka ya itu huruf nida memanggil wahai Zakaria. Isim karena didahului oleh huruf nida. Nah, yumkin naktafi ila huna. Syukron ala ihtimamikum jami'a. Ila liqa. Akhirul kalam minni afwan ala khoto'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.